Pemirsa, 15 saksi dihadirkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Irjen Pol Verdi Sambo, termasuk Barada Richard Eliezer yang hadir secara daring. Mantan Kadif Propam Polri Inspektur Jenderal Verdi Sambo menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat. Sidang yang dimulai pukul 9:25 pagi tadi di gedung TNCC Div Propam Polri digelar secara tertutup. Sidang etik yang dipimpin langsung Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kabait Telkam Polri, Komjen Ahmad Doviri ini menghadirkan 15 saksi yang dihadirkan secara langsung maupun daring. Dari ke-15 saksi tersebut, 5 saksi yang terdiri dari 2 jenderal dan 3 komisaris besar ditempatkan khusus di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Sementara 5 lainnya dari tempat khusus Provos Polri yang terdiri dari 3 ajun komisaris besar, 1 komisaris, dan 1 ajun komisaris. Sidang etik ini juga menghadirkan 3 orang tersangka lainnya dalam kasus pembunuhan Joshua Huta Barat. Namun, Barada Richard Eliezer yang dalam perlindungan LPSK memberikan kesaksian secara daring. Sedangkan 2 komisaris besar di luar penempatan khusus juga hadir memberikan kesaksian. Setelah nanti secara keseluruhan pemeriksaan terhadap para saksi telah dilaksanakan, maka baru akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap terduga pelanggar. Sidang Komisi Kode Etik Polri ini dilaksanakan seputar ketidakprofesionalan dalam melaksanakan olah TKP kematian Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Komisi sidang nantinya juga akan memutuskan hasil sidang etik mengambil kebijakan apakah akan memecat Irjen Verdi Sambo dari kepolisian atau tidak. Kita akan dalam informasinya bersama dengan Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Kabareskrim Polri tahun 2009-2011. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ito. Waalaikumsalam Mas Abram, selamat malam. Ya Pak Ito, kami dengar Anda menyebutkan bahwa putusan sidang etik ini sifatnya tidak akan putusan begitu, tapi lebih kepada rekomendasi. Bagaimana jelasnya? Jadi begini, kalau kita lihat organisasi ya, dalam organisasi itu kan ada peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan, dipatuhi oleh semua anggota yang menyangkut masalah moral dan etika. Jadi apa yang yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu yang merupakan kode etik dari organisasi itu, maka dapat dikenakan namanya sidang pelanggaran kode etik. Tentunya kita harus membedakan antara sidang kode etik ya dengan sidang peradilan pidana umum. Ya. Nah, jadi pasti berbeda. Kalau pidana umum itu kan materinya adalah pelanggaran pidana. Tapi kalau kode etik ini tentunya peraturan-peraturan yang ada di dalam organisasi Polri yang harus dipatuhi, ditaati oleh anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai pedoman. Jadi pelanggaran kemudian dikenakan kode etik. Nah, oleh sebab itu tentunya sifatnya adalah harus tertutup karena kan ini internal. Tapi Mas Abraham ya, ini jujur saja selama saya 35 tahun menjadi polisi dan sampai sekarang tambah lagi sekitar 20 tahun, hampir 50 tahun, baru sekali inilah ada sidang kode etik yang sedemikian gaduh ya, yang sedemikian ramai karena ini adalah kasusnya sudah menyangkut kepada perhatian publik yang luar biasa. Bahkan kepala negara pun juga ikut memantau ya. Nah, kalau dikatakan nanti dari hasil sidang kode etik ini kan saya sampaikan ini bukan pengadilan. Ini hanya menentukan dari segi kelayakan atau kepatutan. Apakah seseorang itu yang telah melanggar norma-norma ya atau aturan yang ada di kepolisian itu masih patut menjadi anggota Polri atau tidak. Nah, nanti hasilnya adalah rekomendasi. Rekomendasi seseorang itu apakah dia melanggar kepatutannya dalam kategori yang berat ya, yang dapat mempermalukan institusi, sehingga akan disarankan kepada Pak Kapolri karena kan seorang perwira tinggi itu adalah diangkat berdasarkan keputusan presiden ya, setiap kenaikan kepala perwira tinggi. Dan nanti dari Pak Kapolri akan menyampaikan kepada Bapak Presiden bisa mendelegasikan kepada Pak Kapolri untuk melakukan pemberhentian
kemudian dengan tidak hormat, dan biasanya diupacarakan, Mas Ibrahim. Jadi tidak langsung ini ada upacara dulu, pencopotan baju, kemudian diberikan baju preman ya, baru kemudian yang bersangkutan statusnya sudah sebagai sipil dan tidak mempunyai hak apapun dari negara melalui Polri. Oke, Pak Ito, kita butuh penjelasan. Anda pasti ikuti juga bahwa sudah ada surat permohonan maaf yang dituliskan dalam secari kertas dan ada materai di sana oleh Pak Ferdi Sambo. Kemudian juga yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya sebagai otak pembunuhan berencana. Di sana ada dugaan pelanggaran berat, termasuk obstruction of justice dan lain sebagainya. Mengapa sidang etiknya lebih dari 12 jam? Kami dengar ada 15 saksi dan semuanya diperiksa satu persatu. Publik berpikir, tidakkah seharusnya ini sederhana saja langsung diberikan rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat? Ya, tentunya dalam memutuskan satu keputusan pelanggaran kode etik ya Mas Abraham, itu kan kalau sesuai dengan Perkap, kan pertama Perkap nomor 4 tahun 2011, kemudian jadi Perkap nomor 9 tahun 2012. Sekarang dengan kasus AKBP Brotoseno, itu pelajaran buat Polri. Karena di sana yang bersangkutan masih diberi kesempatan untuk bisa berdinas sebagai anggota Polri. Sehingga dengan desakan masyarakat dan inisiatif Bapak Kapolri, kemudian direvisilah menjadi Perkap nomor 7 tahun 2022 yang memungkinkan Ankum, atasan langsung atau Pak Kapolri itu bisa mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali, ada PK-nya, yang bisa menggugurkan keputusan dari Komisi Kode Etik. Jadi Komisi Kode Etik mengatakan yang bersangkutan masih layak untuk menjadi anggota Polri. Tapi Ankum dengan berbagai pertimbangan ya mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan pelanggaran berat misalnya ya. Ya, terlibat dengan kasus korupsi. Nah ini sama, jadi kita juga harus hati-hati, apalagi kasus ini adalah betul-betul menyita perhatian publik ya. Demikian. Terakhir, Pak Ito, dengan pengalaman Anda 35 tahun, Anda sebutkan, dan pengalaman segudang di bidang reserse, sampai Anda di pucuk pimpinannya di Kabar Eskrim 2009-2011, menurut Anda apakah akan langsung rekomendasinya pemberhentian dengan tidak hormat apa yang kita tunggu-tunggu malam hari ini? Ya, dengan tidak mendahului ya tentunya keputusan daripada Komite Kode Etik ya, saya berpikir pelanggaran ini memang sudah sangat berat ya kategorinya, dan menurut saya ya, ini pendapat saya, yang bersangkutan akan dikenakan rekomendasinya adalah PTDH ya, untuk selanjutnya diresmikan atau diputuskan oleh Pak Kapolri. Kemudian nanti tentunya ada upacara juga untuk melepas atribut-atribut kepolisian yang ada pada yang bersangkutan. Jadi itu perkiraan saya ya Mas Abraham ya. Baik, terima kasih atas pengalaman dan berbagi wawasan kepada kami, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabar Eskrim Polri 2009-2011 sudah hadir bersama kami. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Ito. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Putri Chandrawati akan diperiksa penyidik Bareskrim Polri besok pagi. Pemeriksaan merupakan yang pertama kali setelah Putri menyandang kas status tersangka. Bareskrim telah melayangkan pemanggilan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, pada Jumat 26 Agustus 2022. Putri akan diperiksa sebagai tersangka pada Jumat pagi di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan pertama Putri setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 19 Agustus 2022 yang lalu. Kalau Ibu Pece besok diperiksa di rumah apa di Bareskrim? Di Bareskrim. Diperiksanya hari ini atau besok, Pak? Besok jam 10-an ya. Jam 10-an diundang untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka di Bareskrim. Sementara itu, kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis, mengatakan bahwa kliennya akan kooperatif memenuhi panggilan polisi besok pukul 10 pagi. Saya Putri. Sebelumnya Putri Chandrawati dinyatakan sakit dan menyerahkan surat dokter kepada penyidik yang menyatakan Putri Chandrawati memerlukan istirahat selama 7 hari. Terus mencintai suami saya.
Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat kedua lokasi, memperbarui informasi jelang pemeriksaan Putri Chandrawati besok pukul 10 pagi bersama dengan reporter Aya Nufus di Bareskrim Polri dan Faisal Rinaldi di kediaman Verdi Sambo di dekat kawasan Duren 3 Jakarta. Selamat malam rekan-rekan, saya terlebih dahulu ke Aya. Aya, sudahkah Polri menerima keterangan, kepastian tepatnya besok Putri Chandrawati akan hadir? Ya, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Kami masih terus melakukan pemantauan sejak siang tadi terkait persiapan di mana akan adanya pemeriksaan terhadap PC begitu, dan sebelumnya dari informasi yang kami dapatkan dari Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo yang sempat memberikan sejumlah informasi terkait pemeriksaan PC, yang mana memang agenda pemeriksaan ini sudah dijadwalkan sejak ditetapkannya PC sebagai tersangka pada 19 Agustus 2022 lalu. Namun PC juga sempat mengirimkan surat sakit dan hal ini diperbolehkan oleh tim sus, di mana PC diizinkan untuk beristirahat selama sepekan, dan tentunya ini diiringi dengan koordinasi yang dilakukan tim sus dengan tim kedokteran dari pihak PC begitu. Dan juga dari pemeriksaan ini dari informasi yang kami dapatkan begitu Abraham dan juga pemirsa, memang akan dilakukan tepatnya besok, yaitu Jumat 26 Agustus 2022 di Bareskrim Mabes Polri. Dan juga sampai saat ini dari pantauan kami di gedung Bareskrim ini terpantau sepi karena memang agenda pada hari ini berfokus pada sidang kode etik yang sedang dijalani oleh Irjen Verdi Sambo. Dan juga tadi kami sempat melihat ada 2 tersangka yang sudah dipulangkan begitu, dikembalikan ke rutan Bareskrim setelah menjalani kesaksian di sidang kode etik. Dan juga kami memiliki informasi lainnya begitu Abraham dan juga pemirsa, di mana kami mendapatkan informasi bahwa pengacara dari Brigadir J ini akan melakukan laporan terhadap dugaan laporan palsu yang disampaikan oleh PC. Abraham. Baik, terima kasih Aya Nufus. Kita akan menuju ke kawasan Duren 3, ada Faisal Rinaldi. Informasi apa yang Anda gali dari kediaman tersangka jelang pemeriksaannya besok? Ya baik, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Menjelang pemeriksaan Putri Chandrawati yang merupakan istri dari Irjen Verdi Sambo besok, memang kami memantau situasi terkini di kediaman pribadi dari Irjen Verdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 Jakarta Selatan. Namun untuk posisi saya saat ini sudah berada di luar komplek, lantaran memang tadi pihak keamanan komplek ini sudah mengimbau kami untuk segera meninggalkan komplek lantaran sudah malam dan juga takutnya akan mengganggu kenyamanan dari penghuni komplek tersebut. Kemudian kalau bisa saya gambarkan untuk situasi terakhir tadi, memang terpantau sepi, tidak ada kegiatan apapun dan juga aktivitas luar ataupun masuk ke dalam rumah ini tidak ada. Kemudian untuk penjagaan sendiri memang tidak ada penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun pada siang tadi memang ketika kami sampai ke lokasi tersebut, ada 2 orang pria yang memang kami duga ini adalah penjaga dari kediaman pribadi Sambo ini, meminta kami untuk meninggalkan lokasi dan tidak melakukan peliputan. Kemudian kalau bisa saya ceritakan juga, tadi ketika kami sampai di lokasi ada 1 orang yang menggunakan kaos dan juga topi ini meminta kami untuk meninggalkan peliputan. Sementara itu, bro. Ya, terima kasih Faisal, terima kasih Aya Nufus, termasuk laporan Faisal tadi mengenai intimidasi. Semoga itu tidak akan terulang kembali kepada jurnalis yang bertugas di lapangan. Terima kasih Faisal. Pemirsa, skenario pelecehan seksual Putri Chandrawati menjadi alasan pembunuhan Brigadir Yosua. Namun alibi itu terbantahkan setelah Putri ditetapkan sebagai tersangka. Sejak awal kejadian penembakan di Duren 3, sosok Putri memang terus menjadi sorotan publik. Namun Putri hanya sekali muncul ke publik, yaitu saat menjenguk Verdi Sambo pada 7 Agustus lalu di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Di awal mencuatnya kasus ini, Putri Chandrawati memposisikan diri sebagai korban pelecehan seksual yang diklaim dilakukan oleh Brigadir Joshua. Bahkan saat memberikan pernyataan di hadapan awak media, Putri terkesan menyalahkan almarhum Brigadir Joshua atas apa yang menimpa keluarganya. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan
yang kami dan keluarga alami. Namun semua itu hanya skenario belaka. Tim khusus bentukan Kapolri berhasil mengungkap bahwa tidak ada tindak pidana pelecehan dalam peristiwa tewasnya Brigadir Joshua. Skenario pelecehan pun terbantahkan. Putri Chandrawati menjadi tersangka atas kasus tewasnya Brigadir Joshua. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Maka sudah menjadi tanggung jawab Tim Sus gabungan yang terdiri dari Itwasum, Kabar Reskrim dan Propam akan melaksanakan audit investigasi terhadap 2 laporan polisi yang diterbitkan oleh Polres Jakarta Selatan. Ini sedang berjalan. Main-main, Putri dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 Junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal yang sama untuk menjerat Ferdi Sambo dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Sebelumnya, tim khusus Mabes Polri telah menetapkan 4 tersangka. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan seorang ART Sambo bernama Kuat Ma'ruf. Menko Polhukam Mahfud MD dipanggil oleh MKD DPR terkait penyebutan ada anggota DPR yang dihubungi Ferdi Sambo. Saat lagi informasi untuk Anda.